diagnosa itu perlu dilakukan oleh yang profesional. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan gitu ya, faktor penyebabnya itu macam-macam. Dan tentunya mental illness ini berawal dari gejala. Baru setelah diagnosanya tepat baru ditentukan intervensinya gitu. Jadi kalau diagnosanya nggak benar, intervensinya bisa keliru. Terapi yang tadi Dila sebut itu, terapi itu adalah salah satu bagian dari intervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di acara kita Obras, obrolan santai. Nah, hari ini saya yang memandu acara atau host di Obras. Kenalin, nama saya Fadila Ramadhani. Dan hari ini kita kehadiran tamu spesial, yaitu Bu Luki. Mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Bu Luki. Hai Bu Luki, boleh perkenalkan dirinya dulu? Oke, terima kasih Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari teman-teman ya. Dan saya ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah semuanya. Halo, salam kenal. Nama saya Ibu Luki Adisesiani. Sehari-hari saya mengajar sebagai dosen psikologi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Semarang. Oke, itu bio singkat dari beliau ya guys. Nah, jadi kita tuh mau ngomongin mental illness nih Bu. Pas banget kan ya kita ngomong sama yang ahli gitu. Kayak kita ngomong sama psikolognya langsung. Jadi di internet tuh lagi rame banget Bu tentang mental illness. Orang-orang tuh kayak gencer banget ngomongin mental illness terus sama bipolar. Terus orang tuh tahu gitu dari Google kan. Terus banyak orang yang jadinya self diagnose karena mereka kayak ngerasa, oh kayaknya relate nih sama gue sedih kayak gini-gini. Nah terus kayak nyocok-nyocokin aja gitu Bu. Jadi menurut Ibu gimana kalau misalnya orang self diagnose tanpa didiagnos sama psikolognya langsung gitu? Apakah bukannya jadi toksik gitu Bu? Betul banget ya, kalau semua anak muda berpikiran kayak Dila bahwa melakukan diagnosa diri sendiri itu adalah justru sebenarnya toksik dan merugikan diri sendiri, itu bagus banget ya. Maksudnya itu adalah sebuah kesadaran yang luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak muda. Mestinya anak muda punya pemikiran seperti itu gitu. Aware gitu ya Bu? Iya, aware itu beda sama self diagnose ya. Kadang aware itu bagus, jadi sisi positifnya itu memang yang harusnya dilakukan itu aware. Oh, kayaknya aku ada yang nggak nyaman dalam diriku, sepertinya aku merasakan emosi yang terlalu berlebihan misalnya, itu aware, bagus. Dan akhirnya ketika aware itu mestinya didorong untuk mencari bantuan, entah itu teman cerita atau bantuan profesional ya, tergantung kebutuhan teman-teman gitu. Tapi yang keliru adalah ketika kesadaran itu menjadi kekhawatiran yang berlebihan, tidak beralasan, kemudian cepat menyimpulkan sendiri, yang mungkin teman-teman sekarang kenal dengan istilah self diagnosis itu ya. Jadi self diagnosis itu sebetulnya sangat tidak disarankan. Kenapa? Bahkan dokter sendiri ya, dokter itu dilarang loh oleh WHO untuk mendiagnosa penyakitnya sendiri. Karena gitu ya, diagnosa itu bisa salah. Karena yang lebih bisa melihat dari perspektif yang lebih objektif adalah orang lain. Dan hal ini kalau profesional ya tentunya dalam permasalahan mental yang memang tidak semua kelihatan dari luar ya. Kalau gejala medis yang kadang ketahuan ya, oh demam, wajahnya jadi merah gitu ya, suhu tubuhnya jadi tinggi misalnya. Tapi kalau diagnosa mental illness itu kan nggak semua kelihatan dari luar. Jadi memang butuh penilaian yang objektif dan juga profesional, memperhatikan kaidah penegakan diagnosa dalam psikologi seperti itu. Oh ya, bahkan mental illness sendiri tuh kadang malah gak kelihatan ya Bu. Iya, orang yang ceria pun bisa jadi kena mental illness. Bisa ya? Jadi menyimpan sesuatu ya. Kadang kan mental illness tuh bisa berasal dari genetik, bisa ya pengaruh dari kondisi biologis, bahkan penyakit fisik yang kronis misalnya itu juga bisa memicu mental illness. Misalnya orang yang punya penyakit parah dia akan stres, banyak punya kecemasan yang berlebihan, itu mengganggu kesehatan mentalnya. Juga bisa karena pengaruh lingkungan, pergaulan yang toksik tadi ya, hubungan, kemudian hubungan dengan orang lain, hubungan dengan keluarga misalnya, atau kemudian urusan pekerjaan, pendidikan, tekanan akademik itu juga bisa menimbulkan mental illness. Juga satu lagi adalah pengalaman diri sendiri, bagaimana seseorang
memaknai pengalaman hidupnya, itu juga bisa menentukan kesehatan mentalnya. Misal waktu kecil pernah punya pengalaman apa, misalnya dimarahin atau pernah punya, mohon maaf, menerima kekerasan seksual misalnya gitu ya, itu adalah pengalaman-pengalaman atau yang disebut dengan major life event atau kejadian dalam hidup yang besar gitu ya, berdampak besar. Nah, ini menjadi stresor ya, atau menjadi pemicu munculnya pemikiran-pemikiran yang negatif, kemudian kondisi emosional yang tidak stabil. Nah, ini semua bisa mengarah ke mental illness kalau tidak ditangani segera ya. Jadi bertubi-tubi gitu ya, numpuk terus, akhirnya jadi traumatik ya Bu ya. bisa jadi traumatik dan bisa memicu munculnya gangguan yang lain gitu. Oh ya, satu lagi. Tadi dia bertanya soal diagnosa ya, kenapa diagnosa bisa dilakukan sendiri. Contoh deh, seandainya Dila pinter masak, ya masakannya pede dong ya, masakan enak gitu ya, enak gitu. Tapi mungkin nggak masakan Dila itu akan dinilai oleh orang lain nggak enak, keasinan gitu, mungkin nggak? Iya. Mungkin kan. Dan jadi sama seperti diagnosa ya. Jadi diagnosa itu kayak misalnya Master Chef, itu yang ikut Master Chef semuanya pada pintar-pintar masak gitu, tapi tetap butuh juri kan. Nah, iya benar. Itu fungsinya profesional. Tukang cukur juga nggak bisa cukur rambutnya sendiri ya. Jadi memang ada porsinya di mana diagnosa itu perlu dilakukan oleh yang profesional, apalagi yang berkaitan dengan diri kalian sendiri. Jadi sekali lagi, ini saya mungkin penjabarannya cukup banyak dan saya ulang lagi karena ini saya ingin menekankan teman-teman jangan sekali-kali mencoba melakukan diagnosa pada diri kalian sendiri, karena itu menentukan masa depan kalian. Jadi jangan main-main. Mending kalau ada permasalahan kalian udah nggak ngerasa lebih tenang hanya dengan bercerita, berarti kalian butuh bantuan profesional. Jadi saya sarankan menemui psikolog atau psikiater untuk itu ya. Jangan terlalu matokin Google ya Bu ya. Iya, betul ya. Betul. Teman-teman juga bisa misalnya kadang teman-teman tuh merasa punya alasan karena di keluarga saya ada yang depresi misalnya. Kemudian kalian merasa ya, jangan-jangan emang saya mungkin ya karena di keluarga saya ada yang seperti itu gitu. Nah, ini juga di satu sisi memang beralasan sebuah gangguan mental itu diturunkan, tapi itu juga belum tentu. Jadi belum tentu, kita nggak tahu gen mana yang diwariskan dari keluarga itu sendiri ya. Jadi belum tentu juga kalian karena ada anggota keluarga seperti itu kalian sudah pasti mengalami itu ya. Jadi pokoknya jangan main-main sama penilaian dari diri kalian sendiri, karena itu menentukan masa depan kalian. Maka sebaiknya berhati-hati dan juga memilih yang tepat gitu ya, jalur yang tepat. Oke, daripada kita nerka-nerka nih kita sakit apa gitu ya, daripada kebingungan. Nah, terus kayak cara mengatasi mental illness itu gimana sih Bu? Ya, mental illness itu sebenarnya adalah istilah yang seperti tadi saya sebutkan ya, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan gitu ya, faktor penyebabnya itu macam-macam. Dan tentunya mental illness ini berawal dari gejala. Nah, yang kadang teman-teman jadikan patokan itu adalah gejala ini. Misal, kalau kalian saya samain sama gejala medis ya, misalnya ya teman-teman ngerasa nggak enak nih badannya, kayak demam gitu. Demam itu bisa macam-macam, bisa ketipes, bisa demam berdarah, bisa flu biasa kan gitu ya. Nah, sama juga dengan kondisi mental. Kalian ngerasa punya mood swing nih, aduh mood saya kok berubah banget ya, sehari bisa naik turun, kadang senang, kadang sedih gitu kan, sampai teman-teman ngerasa kok kamu aneh sih gitu ya, misalnya berubah-ubah gak jelas misalnya gitu ya. Nah, terus kalian langsung googling dan terus melihat bahwa aku bipolar nih gitu ya. Itu balik lagi self diagnose guys. Itu self diagnose namanya. Aduh, aku bipolar nih kayaknya. Padahal perubahan mood atau mood swing itu juga ditemui dalam gangguan depresi, juga ditemui dalam borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang. Jadi macam mentalnya tuh banyak sekali dan jenisnya itu seringkali memiliki gejala yang sama gitu ya. Nah, misal gangguan A itu gejalanya bisa 1, 2, 3, gangguan B itu bisa 1, 2, 4. Sebenarnya 1, 2-nya ini sama gitu. Nah, teman-teman harus hati-hati di sini. Kadang kalau saya diagnos karena pengetahuannya kurang, tidak dilakukan dengan ahlinya, jadinya kalian langsung menyimpulkan hanya dari 1, 2 gejala. Padahal itu bisa aja mengarah ke gangguan A, B dan yang lain-lain gitu. Oh iya. Bisa salah, sangat bisa salah. Lagian juga kalau mau dapat Bu kayak sakit apa nih gitu harus terapi berkali-kali nggak sih Bu? Ya, kalau ya proses yang dilakukan oleh seorang psikolog itu memang pertama adalah asesmen. Nah, teman-teman
perlu memahami asesmen ini adalah tahapan yang tidak boleh dilewatkan. Nah, maka tidak boleh melakukan self assessment tanpa pendampingan dari psikolog. Jadi psikolog bisa saja meminta teman-teman tolong dicatat apa yang kamu rasakan sehari-hari. Nah, itu adalah bagian dari asesmen oleh psikolog gitu ya. Tapi nanti pun catatan yang kalian buat sendiri itu akan di cross check oleh psikolog gitu ya. Jadi bukan kemudian untuk kalian simpulkan sendiri juga. Jadi proses asesmen itu memang sudah harus dilakukan oleh profesional atau psikolog itu sendiri. Jadi pertama asesmen, kemudian setelah asesmen baru kemudian dari hasil asesmen itu psikolog akan membandingkan hasilnya dari beberapa pengamatan, dari beberapa sumber misalnya tes atau yang lain, ke psikologi atau yang lain gitu ya. Baru kemudian kesimpulannya ini mengarah ke diagnosa. Nah, diagnosa ini kadang psikolog juga membuat alternatif. Jadi ada beberapa kemungkinan. Sebenarnya ini masalahnya apa sih? Kemungkinan masalah yang mungkin apa? Misalnya tadi mood swing itu bisa ke depresi, bisa ke gangguan kepribadian, ambang gitu ya, misalnya bisa juga ke bipolar. Jadi ada alternatif nih, baru kemudian di cross check dengan gejala muncul nggak, baru kemudian ditetapkan oh berarti ini fix gangguannya yang A misalnya gitu. Itu adalah tahap akhir dari asesmen, hasilnya akan dibuat untuk menegakkan diagnosa. Baru setelah diagnosanya tepat baru ditentukan intervensinya gitu. Jadi kalau diagnosanya nggak benar, intervensinya bisa keliru. Terapi yang tadi Dila sebut itu, terapi itu adalah salah satu bagian dari intervensi. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin self diagnose, gimana cara ngatasi mental illness gitu. Nah, kalau misalnya kita nemuin orang yang mental illness gitu, Bu, gimana sih cara kita menanggapi orang seperti itu gitu? Kan pasti kan mereka butuh lebih di ngertiin kan ya. Terus mereka butuh dipahamin gitu, karena cara berpikir mereka berbeda sama kita kan. Iya, betul. Karena sekarang banyak banget yang ngejudge orang gitu kayak apa sih lu mental illness gitu, sholat katanya gitu. Ya, betul. Gimana sih cara nanggepinnya? Terkait dengan mental illness ya, tentunya kalau kalian ketemu orang ini, orang bisa macam-macam juga. Dia statusnya sampai mana? Apakah dia baru menduga dirinya mengalami sesuatu? Kayaknya gue ada masalah nih, gitu ya. Berarti belum ada diagnosa nih. Karena dia belum menemui profesional, apalagi udah dapat diagnosa, berarti belum. Dia baru merasakan ada yang something wrong gitu. Saya kayaknya ada masalah gitu kan. Oke, itu satu. Berarti orang yang aware. Ini sebenarnya orang yang aware sama kondisi dirinya, terus dia lagi butuh, belum tahu mau cari bantuan kemana, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, dia sudah didiagnosa. Berarti dia sudah tahu dan sudah sadar, sudah paham bahwa dia mengalami mental illness dan dia sedang menjalani terapi misalnya gitu. Nah, orang kedua tipe orang ini, baik itu yang merasa ada yang masalah yang membebani mentalnya, dan yang kedua adalah yang memang sudah didiagnosa, keduanya memiliki sikap yang bisa berbeda-beda. Ada yang mau come out gitu ya, ada yang mau jujur, ya, saya memang mengalami sesuatu gitu ya, ada yang enggak kan. Nah, sebagai teman dekat mungkin kalian bisa nih tahu kayaknya ini ada masalah deh ya, misalnya ada masalah nih, kalian sebagai teman yang dekat, kalian peka, kalian sensitif, kalian tahu ada sesuatu gitu. Nah, kalau yang kayak gitu kalian bisa mendukung dia, memberi dukungan, menunjukkan ya, betul. Kalian nunjukin kalau kalian tuh open, kamu mau cerita apa aja sama aku bebas gitu. Tapi jangan judge ya. Kalau misalnya nih, kayak kamu ada masalah deh, cerita dong gitu. Nah, itu sudah sifatnya judge juga ya, karena gitu. Kamu punya masalah nih pasti. Nah, berarti kan kamu ngejudge kalau dia punya masalah, dia belum tentu mau open gitu. Jadi yang pertama tuh kamu tunjukin acceptance dulu. Oh, saya nerima kamu apa adanya. Kamu mau cerita apa aja, kapanpun kamu mau cerita, kamu bisa cerita ke saya. Jadi kamu menunjukkan penerimaan, keterbukaan dulu. Jadi jangan langsung minta aja ke sama gue dong. Karena nggak bisa dipaksa ya kalau orang kayak gitu ya, Bu. Karena setiap orang berbeda-beda ya. Kadang ada yang nggak bisa cerita gitu, walaupun udah kayak gimana juga, mungkin ada traumatik ya, Bu. Betul. Udah cerita malah diceritain balik gitu sama orang lain. Betul. Butuh kesiapan. Apalagi kalau yang mengalami ini adalah punya permasalahan kecemasan. Orang yang punya kecemasan pasti dia takut. Oh, jangan kalau aku ceritain ke orang. Jangan kalau aku cerita dia nggak bisa ngerti permasalahanku. Agak ada ketakutan dijudge ya kalau misalnya orang yang punya mental illness ya, Bu. Rata-rata ya. Ya, ada kemungkinan besar seperti itu, karena tadi ya penyikapan orang tuh beda-beda. Ada yang dia sudah menerima dirinya sendiri. Kalau dia udah menerima diri sendiri, berarti oke lah, nggak apa-apa, aku punya masalah kayak gini, aku akan berusaha ngatasin, aku udah punya psikolog misalnya gitu kan.
Tapi ada juga yang belum bisa menerima artinya kenapa sih harus aku yang begini, kenapa sih, dosa apa sih aku gitu kan. Apalagi kalau nanti yang ngasih tahu gini, makanya kamu jarang sholat sih, wah itu bisa Itu semakin parah down banget ya, sih. semakin down. Padahal bukan hubungannya tentang iman atau apa ya Bu, Mhm. itu tuh berhubungannya kayak ke batin, ke perasaan gitu. Oke, jadi separah itu ya kalau mental illness itu buat orang ya. Dan seberapa penting sih Bu manfaat psikolog atau kita ke psikolog gitu. Dan ada nggak sih di kampus ini layanan atau lembaga gitu Bu buat nanganin itu? Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Dila, dan juga ini sekaligus mempromosikan Promosi guys. ya, mempromosikan hubungannya sama tadi sebenarnya udah dibahas sih di awal tentang bagaimana membentuk kesadaran di kalian. Teman-teman tuh semua masih muda, kalian masih punya masa depan yang panjang, kalian belum apa-apa gitu, ibaratnya belum apa-apa tuh belum mengalami, bisa jadi nanti kalian akan sampai pada tahap kehidupan yang masanya lebih berat dari sekarang. Cuman banyak sekali anak muda sekarang yang udah overthinking, udah ngerasa paling down sedunia gitu ya, paling menderita sedunia gitu. Ada memang masa-masa seperti ini ya, dan tentu tidak disalahkan, itu kalian juga nggak akan mau punya perasaan seperti itu ya. Nah, maka disitulah butuhnya ya, letak kebutuhan kalian itu butuh namanya support system yang tadi Dila sampaikan, juga yang disebut dengan dukungan sosial ya, atau penerimaan dari orang lain. Kalian butuh tempat cerita, sebenarnya intinya itu. Jadi kalau mau mengakses psikolog itu, yang selama ini kadang ngerasa mengakses psikolog itu adalah suatu aib gitu ya, malu, suatu kesalahan gitu ya, karena nanti akan dianggap negatif oleh orang lain. Kenapa sih kamu sakit mental ya gitu sampai harus ke psikolog gitu. Padahal sebenarnya psikolog itu juga bisa berperan sebagai teman cerita gitu ya, teman cerita yang profesional, yang nanti tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa membuat kalian lebih mengenal permasalahan kalian itu seperti apa, membantu kalian mengurai benang kusut yang kalian rasain di dalam hati, mengganggu hati dan pikiran kalian selama ini. Kalian akan dibantu mengurai, oh ini loh sumber masalahnya, terus ini loh yang harus kamu selesaikan duluan gitu. Nah, itu yang nantinya kalian bisa dapatkan dari bantuan psikolog profesional. Nah, kalau tadi Dila tanya di mana sih bisa akses bantuan itu, mungkin kalau kalian main-main ke Fakultas Psikologi dan Kesehatan, kalian akan menemukan di sana ada biro layanan psikologi yang disebut dengan Wali Songo Health and Professional Development Center atau disingkat WHPDC. Teman-teman bisa cek IG-nya di counseling.whpdc kalau salah. Teman-teman cari ya counseling WHPDC, di situ teman-teman bisa cek infonya terkait dengan bagaimana mengakses bantuan psikolog untuk bisa lebih mengenal diri kalian sendiri, lebih dibantu mengurai permasalahan. Kalau misalnya mau butuh teman cerita dan lain-lain, kalian jangan ragu untuk mencari informasi ke WHPDC. Ya, tanya-tanya dulu juga boleh. Jadi memang tadi ya, mau cerita masalah itu nggak semua orang langsung siap untuk cerita. Terkadang betul, terkadang masih terlalu besar tekanan dan beban emosionalnya. Jadi belum tentu bisa langsung enak cerita, misalnya masalah tuh bisa langsung keluar gitu aja. Tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Kesiapan juga harus diusahakan. Jadi jangan ragu kalau misalnya cuma nanya-nanya dulu, dan misal saya milih saya lebih nyaman kalau online gimana misalnya gitu, boleh ditanyakan dulu ke admin, nanti nomornya bisa dicek di Instagram. Oke, pelayanannya gak hanya offline tapi ada juga online kalau misalnya kalian masih belum yakin atau belum berani ya. Oke, menarik banget pembahasan hari ini. Aku pengennya sebenarnya lebih panjang gitu, biar kita tuh lebih paham tentang mental illness, jadi nggak salah tangkap gitu. Jadi kalau misalnya mau kita adain part 2 kali ya. Boleh ya Bu Lucky? Insya Allah kalau emang teman-teman butuh, jangan senang hati. Oke, mungkin kita tutup dulu acara hari ini. Sekian dari saya Fadila Ramadhani, dan terima kasih buat Ibu Lucky atas kehadirannya dan mengedukasi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.